Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah yang Maha Esa, karena telah memberikan rahmat dan kenikmatan, sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tanpa suatu kekurangan apapun. Baik, saya Syahrul Arifin, saya selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai diskusi kali ini, yaitu tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan panelis kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Mbak Isti. Assalamualaikum Mbak Isti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung. Yang kedua, Mas Rizailani. Assalamualaikum Mas Rizailani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Mas Rizailani. Baik. Yang ketiga, Mbak Viola Larasito. Assalamualaikum Mbak Viola. Waalaikumsalam. Selamat bergabung. Iya, Dan yang keempat, Mbak Wahyunida. Assalamualaikum Mbak Wahyunida. Waalaikumsalam. Selamat bergabung. Baik, terima kasih. Oke, langsung saja ya teman-teman. Untuk panelis pertama, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan menyampaikan materi mengenai Kampus Merdeka. Slide berikutnya. Kampus Merdeka merupakan episode 2 dari kebijakan Merdeka Belajar yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Sebelumnya, dalam episode pertama ini ada program Merdeka Belajar yaitu USBN yang diganti ujian asesmen, dan 2021 itu ujian nasional diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Yang ketiga itu ada rencana pelaksanaan pembelajaran yang lebih dipersingkat. Dan keempat itu ada zonasi PPDB lebih fleksibel. Dan program kedua ini yaitu Kampus Merdeka. Dan Kampus Merdeka sendiri ini bertujuan untuk menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pada 24 Januari 2020 pada peluncuran kebijakan Kampus Merdeka. Selanjutnya, dalam Kampus Merdeka ini ada 4 program, yaitu pertama program pembukaan program studi baru. Basis hukum dalam program pertama ini yaitu Permendikbud nomor 7 tahun 2020. Yang kedua itu ada sistem akreditasi perguruan tinggi dengan basis hukum Permendikbud nomor 5 tahun 2020. Yang ketiga adalah perguruan tinggi negeri badan hukum dengan basis hukum Permendikbud nomor 4 tahun 2020. Yang keempat yaitu hak belajar 3 semester di luar program studi dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Selanjutnya. Saya akan membahas yang pertama mengenai pembukaan program studi baru bagi PTN dan juga perguruan tinggi swasta. Beberapa syarat untuk diberikan otonomi untuk membuka program studi baru yaitu harus minimal memiliki akreditasi B. Dan prodi dapat diajukan jika ada kerjasama dengan mitra perusahaan industri, dunia usaha, seperti BUMN, BUMD, atau organisasi nirlaba, institusi multilateral, atau universitas top 100 ranking QS.
Dan kerjasama dengan organisasi ini mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja atau magang, penyerapan lapangan kerja dalam bentuk penempatan kerja setelah lulus untuk sebagian lulusan dari prodi tersebut. Dan Kementerian akan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan mitra prodi untuk melakukan pengawasan. Dan prodi baru yang diajukan otomatis akan mendapatkan akreditasi C dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Selanjutnya. Yang kedua adalah sistem akreditasi perguruan tinggi. Program reakreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang siap untuk naik peringkat. Akreditasi yang diberikan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini tetap bersifat 5 tahun, namun akan diperbaharui secara otomatis. Pengajuan reakreditasi akan dibatasi paling cepat 2 tahun dari penilaian akreditasi sebelumnya. Untuk perguruan tinggi yang berakreditasi B dan C dapat mengajukan reakreditasi kapanpun. Dan akreditasi A akan diberikan kepada perguruan tinggi yang berhasil mendapatkan akreditasi internasional. Penurunan akreditasi ini akan dievaluasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi jika ditemukan penurunan kualitas disertakan dengan bukti-bukti konkret seperti penurunan jumlah mahasiswa yang mendaftar dan lulus dari prodi ataupun universitas terkait. Selanjutnya, yang ketiga yaitu program perguruan tinggi negeri badan hukum. Dalam kebijakan Kampus Merdeka ini untuk menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum akan lebih dipermudah persyaratannya bagi seluruh perguruan tinggi negeri atau PTN, Badan Layanan Umum atau BLU, dan Satuan Kerja atau Satker. Sehingga tidak memerlukan lagi harus memiliki akreditasi A terlebih dahulu dan kurang memiliki fleksibilitas finansial dan kurikulum dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Selanjutnya. Program yang keempat yaitu hak belajar 3 semester di luar program studi. Di dalam program studi mahasiswa tersebut mengambil maksimal 5 semester dan dari total 8 semester. Mereka diberikan kebebasan oleh perguruan tinggi sebanyak 2 semester untuk mengambil SKS di luar kampusnya, yaitu setara dengan 40 SKS. 1 semester lainnya, mahasiswa dapat mengambil SKS di program studi lainnya di dalam kampusnya. Ada beberapa perubahan dan tambahan dalam program Kampus Merdeka ini. Yang pertama, perubahan definisi satuan kerja semester atau SKS, yaitu berdasarkan Permenristek Dikti nomor 44 tahun 2015, SKS merupakan takaran waktu kegiatan belajar berdasarkan proses pembelajaran maupun pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler. Yang kedua yaitu mewajibkan perguruan tinggi melakukan tracer studi atau studi pelacakan jejak alumni setiap tahunnya. Dan tracker studi ini menjadi salah satu alat ukur kinerja dan luaran bagi perguruan tinggi. Hal ini penting untuk melihat kemampuan perguruan tinggi tersebut dalam membentuk mahasiswa yang siap kerja. Selain itu juga berfungsi sebagai masukan untuk menjamin mutu pembelajaran, seperti evaluasi relevansi kurikulum. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Mbak Isti. Materinya sungguh sangat bagus ya teman-teman. Kalian bisa mendapatkan informasi dari apa yang telah disampaikan oleh Mbak Isti. Baiklah, untuk panelis yang kedua, waktu dan tempat, saya persilahkan.
Baik, terima kasih moderator. Sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Next. Oke, sebelum kita mengetahui kekurangan dan kelebihan dari Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu apa, kita harus mengetahui seluk-beluknya. Apa sih Merdeka Belajar, Kampus Merdeka itu? Next. Menurut Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Merdeka Belajar adalah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Kampus Merdeka pada dasarnya menjadi sebuah konsep baru yang membiarkan mahasiswa mendapatkan kemerdekaan belajar di perguruan tinggi. Konsep ini pada dasarnya menjadi sebuah lanjutan dari sebuah konsep yang sebelumnya, yaitu Merdeka Belajar. Ini merupakan sebuah implementasi dari visi misi yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo guna menciptakan adanya sumber daya manusia yang lebih unggul. Perencanaan pada konsep kampus merdeka ini pada dasarnya hanya berlaku untuk mengubah peraturan menteri saja. Konsep kampus merdeka yang rencananya sudah dilangsungkan untuk mendapatkan kualitas pembelajaran yang lebih berkualitas. Dalam penerapannya, konsep ini nantinya mahasiswa akan diberikan keleluasaan selama 2 semester pada program belajarnya untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Konsep ini pada dasarnya menjadikan mahasiswa untuk lebih bersosialisasi dengan lingkungan di luar kelas. Jadi, mahasiswa nantinya secara tidak langsung akan diajak untuk belajar caranya hidup di lingkungan masyarakat. Pada dasarnya, kebijakan tersebut bertujuan untuk dapat mengenalkan adanya dunia kerja pada mahasiswa sejak dini, sehingga kemudian mahasiswa akan lebih jauh siap kerja setelah nantinya lulus dari sebuah perguruan tinggi yang tersedia. Menteri Nadiem pada dasarnya telah menciptakan sebuah terobosan yang akan mendorong mahasiswa untuk bisa belajar selama 2 semester di luar kampus. Perencanaan Kampus Merdeka menjadi sebuah upaya untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa dalam menentukan mata kuliah yang nantinya akan diambil. Tujuan dari penerapan kampus yang merdeka adalah agar mahasiswa nantinya memiliki kemampuan untuk menguasai beragam keilmuan yang berguna di dunia kerja nantinya. Dalam kampus yang merdeka sendiri, ada 4 hal yang disampaikan oleh Menteri Nadiem Makarim. 4 hal tersebut yaitu next. Yang pertama, otonomi pembukaan program studi baru. Program pertama adalah perguruan tinggi atau PT, baik itu perguruan tinggi negeri dan swasta, memiliki otonomi pembukaan program studi baru. Syaratnya, PTN dan PTS yang mau membuka program studi baru harus memiliki akreditasi A dan B, serta melakukan kerjasama dengan organisasi dan atau universitas yang masuk dalam GS Top 100 World Universities. Pengecualian berlaku untuk prodi kesehatan dan pendidikan. Nah, seluruh prodi baru ini akan otomatis mendapatkan akreditasi C. Mendikbud menjelaskan bahwa kerjasama dengan organisasi akan mencakup penyesuaian kurikulum, praktik kerja atau magang, dan penempatan kerja bagi para mahasiswa. Kemendikbud akan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan mitra prodi untuk melakukan pengawasan.
Yang kedua, proses reakreditasi dilakukan secara otomatis dan sukarela. Poin selanjutnya yaitu mempermudah proses akreditasi perguruan tinggi. Saat ini proses akreditasi wajib dilakukan tiap 5 tahun sekali. Kebijakan baru ini akan membuat proses tersebut diperbaharui secara otomatis. Program reakreditasi ini bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat. Akreditasi yang sudah ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau biasa disebut dengan BANPT tetap berlaku selama 5 tahun, namun akan diperbarui secara otomatis. Pengajuan reakreditasi perguruan tinggi dan prodi dibatasi paling cepat 2 tahun setelah mendapatkan akreditasi yang terakhir kali. Untuk perguruan tinggi yang berakreditasi B dan C, juga bisa mengajukan peningkatan akreditasi kapanpun. Mendikbud menjelaskan, akreditasi A pun akan diberikan kepada perguruan tinggi yang berhasil mendapatkan akreditasi internasional. Daftar akreditasi nasional yang diakui akan ditetapkan dengan keputusan Menteri. Evaluasi akreditasi akan dilakukan oleh BANPT jika ditemukan penurunan kualitas berdasarkan pengaduan masyarakat yang disertai bukti konkret, serta penurunan tajam jumlah mahasiswa baru yang mendaftar dan lulus dari prodi ataupun program perguruan tinggi itu. Yang ketiga, syarat menjadi PTN BH dipermudah. Kebijakan Kampus Merdeka yang ketiga berkaitan dengan kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum atau BLU dan Satuan Kerja Satker untuk menjadi PTN Badan Hukum atau PTN BH. Kemendikbud akan mempermudah persyaratan PTN BLU dan Satker untuk menjadi PTN BH tanpa terikat status akreditasi. Hingga saat ini hanya perguruan tinggi berakreditasi A yang dapat menjadi PTN BH atau PTN Badan Hukum. Poin yang keempat, yaitu hak belajar 3 semester di luar program studi dan perubahan definisi SKS. Mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengambil ataupun tidak SKS atau satuan kredit semester di luar kampusnya sebanyak 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Ditambah, mahasiswa juga dapat mengambil SKS di prodi lain di dalam kampusnya sebanyak 1 semester dari total semester yang harus ditempuh. Namun, ini tidak berlaku untuk prodi kesehatan. Menteri Nadiem menilai saat ini bobot SKS untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas sangat kecil dan tidak mendorong mahasiswa untuk mencari pengalaman baru. Apabila di banyak kampus, pertukaran pelajar atau praktik kerja justru menunda kelulusan mahasiswa. Mendikbud juga menjelaskan tentang perubahan pengertian mengenai SKS. Setiap SKS diartikan sebagai jam kegiatan, bukan lagi jam belajar. Kegiatan di sini bisa berarti di kelas magang atau praktik kerja di industri atau organisasi, pertukaran pelajar, pengabdian masyarakat, wirausaha, riset studi independen, atau kegiatan mengajar di daerah terpencil. Daftar kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dapat dipilih dari program yang ditentukan pemerintah dan program yang disetujui oleh rektornya itu. Setiap kegiatan yang dipilih mahasiswa harus dibimbing oleh seorang dosen yang ditentukan kampusnya. Next. Nah, namanya suatu program pastinya punya kelebihan dan kekurangannya tersendiri dalam proses penerapannya. Berikut ini yaitu kelebihan dan kekurangan dari Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Yang pertama, saya akan membahas kelebihannya dahulu. Kelebihan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang pertama, menjadi dunia perkuliahan lebih fleksibel. Untuk menciptakan pendidikan yang lebih fleksibel,
Dan lebih baik, Menteri Pendidikan Indonesia, Nadiem Makarim, mengungkapkan bahwa tujuan utama dari program Merdeka Belajar adalah melepas belenggu kampus agar lebih mudah bergerak, sehingga para mahasiswa bisa belajar lebih dalam mengetahui perannya sebagai mahasiswa yang baik. Yang kedua, kelebihan dari Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendalami studi yang diambil. Dalam prosesnya, penerapan Merdeka Belajar, mahasiswa yang diajarkan untuk lebih mendalami mata kuliah pada studi yang diambil. Seperti halnya melakukan penelitian dan research secara mendalam pada mata pelajaran yang diampu. Hal ini tentunya berkaitan dengan tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam penelitian dan pengembangan. Apabila mahasiswa mampu mendalami studi yang diambil, pasti akan membawa hawa segar bagi perguruan tinggi dan tentunya bagi mahasiswa itu sendiri. Selain ilmu yang sudah didapat, pengalaman pun juga akan membuat mereka lebih maju dan memiliki pemikiran yang luas. Kelebihan yang ketiga, memberikan wadah kepada mahasiswa untuk terjun ke masyarakat. Kesempatan emas pada program ini bisa didapatkan melalui program pengabdian kepada masyarakat. Kesempatan ini dinilai mampu mewadahi mahasiswa untuk lebih berkompeten dan terjun langsung ke lingkungan masyarakat. Tak hanya itu saja, mahasiswa nantinya akan memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat sekitar. Sehingga mahasiswa yang terjun langsung di masyarakat ini akan mampu dan siap menerapkan diri di lingkungan masyarakat. Yang keempat, bisa menerapkan diri untuk terjun ke dunia kerja sesungguhnya. Program Merdeka Belajar memang sangat cocok menurut saya dan pantas untuk mempersiapkan para mahasiswa ke dunia kerja. Mahasiswa diharapkan akan menyesuaikan diri mereka di lingkungan luar kampus, seperti halnya di dunia kerja. Kegiatan tersebut bisa dilakukan melalui program PKL atau magang secara berkala. Saya lanjutkan dengan kekurangan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Poin pertama, yaitu dinilai belum begitu matang dalam persiapan. Bukan bila program pendidikan selalu berubah-ubah, sesuai dengan menteri yang sedang menjabat. Maka dari itu, program Merdeka Belajar ini dikhawatirkan akan berganti lagi bila menteri yang menjabat akan berganti. Contohnya, sekarang menterinya Mas Karim, dengan program yang sekarang ini, satu nanti akan digantikan dengan menteri yang lain, bisa saja program ini akan berubah dan memulakan proses lagi yang sangat lama. Poin yang kedua, pendidikan dan pengajaran yang belum terencana dengan yang baik. Diulas prosedur pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dalam Merdeka Belajar, belum mengulas tentang upaya peningkatan kualitas pendidikan yang dinilai belum problematik. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, pendidikan di Indonesia sendiri sedang berupaya meningkatkan sistem pembelajaran untuk mewujudkan suasana belajar bagi peserta didik agar lebih aktif dan meningkatkan kemampuannya di segala bidang, mulai dari kepribadian, soft skill, keterampilan, hingga bela negara. Sehingga bisa dikatakan bahwa program Merdeka Belajar belum mengarah kepada sistem pendidikan dan pengajaran yang terencana dengan baik. Poin yang ketiga, persiapan SDM yang belum terstruktur. Program baru dalam dunia pendidikan tentunya membutuhkan sistem yang terstruktur dan sistematis. Namun, program Merdeka Belajar ini dinilai masih sangat baru dan belum cukup kuat untuk menyiapkan sumber daya manusia sebagai pelaksana dan program seperti yang kita tahu ini. Merencanakan suatu program pasti memerlukan sosialisasi dengan persiapan yang cukup matang untuk para eksekutor di program Merdeka Belajar ini. Maka, bisa dipastikan bahwa program Merdeka Belajar yang masih perlu menyiapkan para tenaga ahli dan sosialisasi yang matang agar bisa berjalan dengan baik. Itulah
kelebihan dan kekurangan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Rizal. Materi Anda sungguh sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik, untuk panelis ketiga, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Kali ini saya akan menyampaikan materi terkait peran Kampus Merdeka dalam mengembangkan hard skill dan soft skill mahasiswanya. Next. Ya, jadi seperti yang kita ketahui, dunia pendidikan itu adalah bidang yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, terutama pada tahap perguruan tinggi, karena perguruan tinggi ini dapat dikatakan sebagai tempat atau bekal terakhir bagi mahasiswa untuk selanjutnya bisa masuk ke dunia pekerjaan. Nah, dalam dunia pekerjaan ini, seseorang itu dituntut untuk memiliki hard skill dan soft skill agar hasil pekerjaannya itu dapat optimal. Sebelumnya, apa sih itu hard skill? Jadi hard skill adalah kemampuan yang dapat diperoleh dari edukasi formal seperti perkuliahan, magang, kelas online, training, dan sebagainya. Jadi hard skill ini lebih ke pengetahuan terkait teori-teori dari ilmu yang kita pelajari. Lalu apa sih itu soft skill? Jadi soft skill adalah kepribadian serta kemampuan komunikasi yang dibutuhkan untuk sukses dalam sebuah pekerjaan. Contohnya seperti kemampuan komunikasi, berpikir kritis, kepemimpinan, kerja tim, dan perilaku yang baik. Tetapi faktanya kebanyakan mahasiswa hanya dibekali kegiatan pembelajaran di dalam kampus, sehingga mahasiswa hanya mengetahui lingkungan seputar kampus dan indekos. Hal tersebut sangat berbalik dengan keadaan di dunia kerja yang tidak hanya memerlukan kecerdasan secara teori atau hard skill, tetapi kecerdasan soft skill juga diperlukan dan perlu dikuasai oleh mahasiswa karena di dalam dunia pekerjaan, para lulusan sarjana dihadapkan dengan realitas sosial yang ada di dunia pekerjaan. Mahasiswa sering mengalami kesulitan dalam menghadapi tuntutan dan permasalahan yang ada di dunia kerja, karena kurangnya soft skill tersebut. Jadi hard skill dan soft skill itu tidak dapat dimiliki dan dikuasai oleh seseorang dalam waktu yang singkat, tetapi seseorang tersebut harus menempuh upaya atau melakukan kegiatan-kegiatan untuk terciptanya interaksi sosial. Jadi mahasiswa yang berkeinginan memiliki hard skill dan soft skill itu akan melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan tersebut. Tetapi faktanya banyak mahasiswa yang masih berpatok pada nilai-nilai kuliah dan berakhir menjadi mahasiswa kupu-kupu atau kuliah pulang karena tidak mengikuti kegiatan lain di luar kampus sedikit pun. Selanjutnya, upaya yang dapat dilakukan agar mahasiswa memiliki hard skill dan soft skill, itu yang pertama, mahasiswa dapat mengikuti organisasi di dalam maupun di luar kampus. Organisasi di dalam kampus ini contohnya seperti BEM ataupun HIMA. Lalu yang kedua, mahasiswa dapat mengikuti UKM atau unit kegiatan mahasiswa di dalam kampus. UKM ini sangat beragam di dalam kampus seperti paduan suara, pramuka, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu mahasiswa dapat mengikuti Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi ini merupakan salah satu kebijakan dari pemerintah. Jadi apa sih Kampus Merdeka itu? Kampus Merdeka adalah
Wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Next. Ya, jadi pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu ada 4. Yang pertama, pembukaan prodi baru. Pembukaan prodi baru ini memberikan kebebasan bagi perguruan tinggi yang sudah berakreditasi A dan B untuk membuka prodi baru tanpa adanya diperlukan izin dari pemerintah terlebih dahulu, jadi otomatis. Dengan catatan harus memiliki kerjasama dengan 4 opsi, yaitu pelaku industri kelas dunia, organisasi nirlaba kelas dunia, BUMN atau BUMD, dan QS Top 100 World Universities. Lalu untuk opsi 1-3 tersebut harus membuktikan kepada pemerintah kerjasama yang real atau nyata dengan menunjukkan penyusunan kurikulum, magang, dan rekrutmen. Yang kedua yaitu perguruan tinggi negeri badan hukum. Jadi perguruan tinggi negeri badan hukum adalah suatu perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum yang otonom. Jadi kebijakan terkait yaitu mempermudah persyaratan perubahan dari perguruan tinggi negeri badan layanan umum menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum. Lalu memerdekakan PTN, BLU, dan satuan kerja untuk menjadi PTN badan hukum dan tidak ada pengurangan subsidi pemerintah. Lalu yang ketiga yaitu sistem akreditasi perguruan tinggi. Ya, jadi sebelumnya akreditasi itu adalah penilaian dari pemerintah untuk menilai kampus beserta prodi-prodi di dalam kampus tersebut. Jadi, setelah adanya Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini, akreditasi itu akan diperbarui secara otomatis setiap 5 tahun apabila kualitas tetap terjaga. Artinya tidak ada komplain dari masyarakat, tidak ada penurunan yang tajam dari peminatan dan alumni dari prodi tersebut. Dalam jangka panjang, sistem akreditasi itu akan menggunakan prinsip sukarela, gotong royong, dan berkelas dunia. Arti dari prinsip sukarela artinya sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat akreditasi. Dan berkelas dunia artinya bagi prodi yang sudah memiliki akreditasi dari internasional itu tidak perlu lagi untuk mengikuti. Next. Mohon maaf sebelumnya, ke slide sebelumnya. Ya, poin yang keempat tadi belum saya sampaikan, jadi kebijakan yang keempat ini adalah hak belajar 3 semester di luar program. Jadi, para mahasiswa itu diberikan keleluasaan atau kebebasan hak belajar 3 semester di luar program. Maaf, di luar program studi. Jadi, bisa mengambil program studi yang sama di kampus yang berbeda, bisa mengambil program studi berbeda di kampus yang sama, dan mengambil program studi yang berbeda di kampus yang berbeda pula. Contoh kegiatan mahasiswa yang dapat diambil di luar prodi yaitu magang atau praktik kerja, mengajar di sekolah, melakukan riset penelitian, proyek desa, pertukaran pelajar, wirausaha, dan studi atau proyek independen. Next. Jadi kesimpulannya, untuk mengatasi problematika terkait skills yang kurang, mahasiswa itu tentu harus memiliki inisiatif untuk mengikuti sederet kegiatan-kegiatan di luar kelas dan mencoba hal-hal baru. Contohnya, dengan mengikuti Merdeka Belajar
Kampus Merdeka. Jadi, apabila mahasiswa mengikuti program tersebut, dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada. Lalu kedua, bagi pihak perguruan tinggi, pemerintah juga sudah memberikan kemudahan dan keleluasaan melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi, pihak perguruan tinggi seharusnya dapat mewadahi atau memberikan kesempatan, memberikan petunjuk mahasiswanya yang akan melakukan atau mengikuti Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Seperti itu. Terima kasih. Sebelumnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Mbak Viola Larasito. Materi Anda sangat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, untuk panelis terakhir, waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator yang telah memberikan saya waktu dan tempat. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wahyunida Khairul Latifah dengan NPM 20110301118. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa pokok pembahasan, di antaranya yang pertama yaitu pengertian Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang kedua apa itu Kampus Merdeka dan apa hubungannya dengan Merdeka Belajar, yang ketiga yaitu tujuan Kampus Merdeka, yang keempat pihak yang berperan dalam pelaksanaan Kampus Merdeka, dan yang terakhir bentuk kegiatan pembelajaran Kampus Merdeka. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi, Merdeka Belajar adalah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Hal ini diungkapkan oleh Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan itu, pengertian Kampus Merdeka yaitu Kampus Merdeka ini merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Nadiem Makarim yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Selanjutnya, apa itu Kampus Merdeka dan apa hubungannya dengan Merdeka Belajar? Jadi, pada Jumat 24 Januari 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengeluarkan kebijakan pendidikan, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kampus Merdeka pada dasarnya menjadi sebuah konsep baru yang membiarkan mahasiswa mendapatkan kemerdekaan belajar di perguruan tinggi. Konsep ini pada dasarnya menjadi sebuah pengaplikasian dari sebuah konsep Merdeka Belajar. Kebijakan pendidikan ini merupakan sebuah implementasi dari visi misi yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo guna menciptakan adanya sumber daya manusia yang lebih unggul. Perencanaan pada konsep Kampus Merdeka ini pada dasarnya hanya perlu untuk mengubah peraturan menteri saja. Konsep Kampus Merdeka rencananya agar peserta didik mendapatkan kualitas pembelajaran yang lebih berkualitas. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pada pasal 18 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Yang di dalam kebijakan itu terdapat 2 poin, di antaranya yang pertama, mahasiswa mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar. Yang kedua, mahasiswa mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar, dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi. Selanjutnya, tujuan Kampus Merdeka.
Tujuan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang pertama, dalam program Hak Belajar 3 semester di luar program studi, bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skill maupun hard skill, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman. Menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Yang kedua, program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa dalam mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya. Selanjutnya, saya akan membahas pihak-pihak yang berperan dalam pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang pertama yaitu pihak perguruan tinggi. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi mahasiswa untuk yang pertama dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Yang kedua, dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Kemudian, perguruan tinggi juga menyusun kebijakan atau pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi. Perguruan tinggi juga membuat dokumen kerjasama dengan mitra. Selanjutnya, pihak yang kedua yaitu pihak program studi atau prodi. Prodi berperan dalam menyesuaikan kurikulum kampus Merdeka. Yang kedua, prodi memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi. Yang ketiga, prodi menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar perguruan tinggi. Yang keempat, prodi melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar perguruan tinggi. Dan yang terakhir, prodi wajib menyiapkan alternatif mata kuliah daring apabila ada mahasiswa yang belum terpenuhi pada mata kuliah. Selanjutnya, pihak yang ketiga yaitu mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa merencanakan bersama dosen pembimbing akademik mengenai program mata kuliah atau program yang akan diambil di luar prodi. Yang kedua, mahasiswa mendaftar program kegiatan luar prodi. Yang ketiga, mahasiswa melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi termasuk mengikuti seleksi. Yang keempat, mahasiswa mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada. Kemudian pihak yang keempat yaitu mitra. Mitra membuat dokumen kerjasama bersama perguruan tinggi atau fakultas ataupun program studi. Yang kedua, mitra melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerjasama. Selanjutnya yaitu bentuk kegiatan pembelajaran. Bentuk kegiatan pembelajaran Kampus Merdeka sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 ayat 1 dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi meliputi yang pertama pertukaran pelajar, yang kedua magang atau praktek kerja, yang ketiga asistensi mengajar di satuan pendidikan, yang keempat penelitian atau riset, yang kelima proyek kemanusiaan, yang keenam kegiatan wirausaha, yang ketujuh studi atau proyek independen, dan yang terakhir membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Kemudian saya akan menjelaskan satu persatu tujuan dari bentuk kegiatan pembelajaran pada Kampus Merdeka. Yang pertama yaitu pertukaran pelajar. Tujuan dari pertukaran pelajar antara lain, yang pertama, pada program belajar lintas kampus, baik dalam negeri ataupun luar negeri, mahasiswa akan tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan. Wawasan mahasiswa tentang Kebhinekaan Tunggal Ika akan semakin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku juga akan semakin kuat. Yang kedua,
dalam membangun persahabatan antar mahasiswa dengan daerah suku, budaya, dan agama sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dan luar negeri. Selanjutnya yang kedua yaitu program magang atau praktek kerja. Tujuan magang atau praktek kerja diantaranya yang pertama, program magang 1-2 semester memberikan pengalaman yang cukup bagi mahasiswa pembelajaran langsung di tempat kerja. Yang kedua, mahasiswa akan mendapatkan hard skill maupun soft skill. Yang ketiga, mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantap atau matang dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Selanjutnya yaitu asistensi mengajar satuan pendidikan. Tujuan program asistensi mengajar di satuan pendidikan antara lain yang pertama, memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan. Yang kedua, membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman. Ya, kemudian program selanjutnya yaitu penelitian atau riset. Tujuan diadakannya penelitian atau riset dalam Kampus Merdeka yaitu yang pertama, penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat profil peneliti secara topikal. Yang kedua, mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset atau pusat studi. Dan yang terakhir, meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini. Kemudian, proyek kemanusiaan. Tujuan proyek kemanusiaan antara lain yang pertama, menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang kedua, melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada, serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing. Kegiatan wirausaha. Tujuan program kegiatan wirausaha antara lain yang pertama, memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing. Yang kedua, menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana. Selanjutnya yaitu studi atau proyek independen. Tujuan diadakannya program tersebut yaitu yang pertama, mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan. Dan yang ketiga, meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional. Selanjutnya yang terakhir, program yang terakhir yaitu membangun desa atau KKN tematik. Tujuan program membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik ini antara lain yang pertama, kehadiran mahasiswa selama 6-12 bulan dapat memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi dan keterampilan yang dimilikinya bekerja sama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan. Yang kedua yaitu membantu percepatan pembangunan di wilayah perdesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan.
Dari hasil yang saya pelajari tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu Kampus Merdeka merupakan suatu pengaplikasian dari konsep sebelumnya, yaitu Merdeka Belajar. Konsep ini digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pada masa pemerintahan Bapak Joko Widodo. Kemudian gagasan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini disetujui oleh Bapak Joko Widodo karena menurut beliau ini merupakan sebuah implementasi dari visi misi yang dimilikinya guna menciptakan adanya sumber daya manusia yang lebih unggul. Kampus Merdeka ini juga mempunyai tujuan agar mahasiswa mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan real, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program Merdeka Belajar yang telah saya terangkan tadi, dan diimplementasikan dengan baik, maka hard and soft skill mahasiswa akan terbentuk dengan kuat. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada para penyaji yang telah menyampaikan materi dengan baik. Sekarang memasuki acara Q&A atau sesi tanya jawab. Apabila teman-teman ingin bertanya kepada para panelis, waktu dan tempat saya persilahkan. Dan juga untuk para panelis diharapkan untuk menyiapkan diri untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Saya kasih waktu sekitar 3 menit ya teman-teman. Baik, saya akan mencoba untuk melihat apakah ada yang sudah bertanya apa belum. Oh, ternyata sudah ada 4 pertanyaan dari teman-teman yang ingin disampaikan untuk para panelis. Yang pertama itu adalah untuk Mbak Isti. Halo Kak, Assalamualaikum. Apa sih kekurangan dari adanya Kampus Merdeka? Ini nanti jawabannya nanti aja dulu ya teman, ya para panelis. Dan untuk nomor 2, ini untuk Mbak Viola Larasito. Assalamualaikum Kak Viola. Menurut Anda, apakah dengan adanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mahasiswa lebih terjamin dalam memperoleh ilmu serta mengamalkan ilmunya? Yang nomor 3, ini untuk Mas Rizailani. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, apa sih kelebihan dari adanya Kampus Merdeka? Yang pertanyaan nomor 4 itu adalah untuk Mbak Wahyunida. Assalamualaikum Mbak Wahyunida. Ini pertanyaan khusus untuk Anda. Mengapa dengan adanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mahasiswa bisa lebih aktif serta mahasiswa lebih dapat menggunakan ilmunya? Baik, untuk para panelis, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ya, terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan yang tadi sudah diajukan, yaitu mengenai apa sih kekurangan dari program Kampus Merdeka ini. Mari kita analisis dari 4 program yang menjadi tujuan dari Kampus Merdeka ini. Saya akan menganalisis mengenai program yaitu perubahan BLU dan satuan kerja yang dapat menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Kita bisa mengambil contoh dari Universitas Hasanuddin Makassar yang
menjadi PTN berbadan hukum tanggal 1 Januari 2017. Dalam PTN tersebut itu merasakan adanya dampak positif dan negatif juga ketika sudah menjadi PTN berbadan hukum. Ketika menjadi PTN berbadan hukum, maka dampak yang positif dapat dirasakan seperti mempunyai hak bebas untuk membuka dan menutup program studi yang ada di perguruan tinggi tersebut, dapat bekerja sama juga dengan pihak ketiga tanpa melalui kesulitan. Yang ketiga yaitu bisa memiliki otonomi penuh dalam mengatur anggaran rumah tangga dan keuangan di perguruan tinggi tersebut. Tetapi perlu kita analisis lagi, ketika bisa mengatur anggaran rumah tangga sendiri dan keuangannya, otomatis itu akan bisa menimbulkan ancaman terhadap hak seseorang untuk mendapatkan pendidikan yang seharusnya bisa diakses oleh semua orang. Sebab bisa saja karena sudah bisa mengatur anggaran rumah tangga sendiri, maka subsidi dari pemerintah itu sedikit demi sedikit akan dipotong atau dikurangi. Dan selain itu, untuk pembiayaan ketika sudah menjadi PTN berbadan hukum, maka pembiayaan kan dibiayai oleh perguruan tinggi itu sendiri. Nah, maka bisa jadi UKT mahasiswa itu bisa naik. Seperti di Universitas Hasanuddin ini, UKT yang tertinggi adalah UKT 7, bisa sampai ratusan juta rupiah. Dan hal ini juga dapat mengurangi jumlah mahasiswa yang lulus melalui jalur undangan atau jalur tertulis, dan akan menambah jalur alokasi mahasiswa lewat jalur mandiri. Ya, memang kampus dengan infrastruktur, tenaga dosen, kurikulum yang memadai menjadi dampaan semua perguruan tinggi nasional, tak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Tetapi apalagi jika lulusan SMA itu banyak yang mendaftar di perguruan tinggi tersebut. Namun, hal yang perlu digarisbawahi adalah jangan mengabaikan siswa dari kalangan menengah ke bawah yang ingin mengakses bangku kuliah. Bukankah kebijakan ini dapat berdampak pada siswa yang ada di kelas menengah ke bawah? Karena semua orang itu berhak memiliki dan mengembangkan potensinya melalui dunia pendidikan. Maka dari itu saya berharap ketika sudah menjadi PTN berbadan hukum, maka subsidi dari pemerintah itu tetap diberikan secara full dan tidak dipotong ketika sudah berjalan selama beberapa tahun. Apalagi kebijakan ini sepertinya belum mempunyai landasan hukum, hanya landasan hukum dari Kemendikbud itu sendiri. Selain itu, saya akan menganalisis juga mengenai program magang yang ada di kampus Merdeka ini. Ketika program magang ini disalahgunakan, maka bisa saja mahasiswa itu bisa menjadi tenaga kerja yang murah, dan itu menyalahi tridharma perguruan tinggi. Seharusnya, ya memang kebutuhan industri itu memang penting, tetapi tridharma itu tridharma perguruan tinggi itu juga harus didahulukan. Apalagi sepertinya kebijakan kampus Merdeka ini yang sudah disampaikan oleh Mas Rizailani, bahwa seolah-olah itu abai dengan kampus yang berbasis dengan pendidikan dan praktik. Dan kebijakan ini sepertinya kurang menyinggung masalah besar di kampus-kampus lembaga pendidikan, tenaga kependidikan, seperti output lembaga pendidikan, output guru yang kualitasnya kurang. Untuk itu saya berharap program kampus Merdeka ini harus lebih dipikirkan matang-matang agar semua pihak itu terlibat, agar semua pihak yang terlibat itu dapat merasakan manfaat dari program kampus Merdeka ini. Sekian jawaban dari saya.
Saya kembalikan ke moderator. Baik, apakah untuk Mbak Viola sudah siap untuk menjawab? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Jadi, tadi pertanyaannya kurang lebih masih, apakah dengan adanya kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, itu mahasiswa akan lebih terjamin dalam memperoleh ilmu dan mengamalkan ilmunya? Menurut saya, iya. Menurut saya akan lebih terjamin karena sebelumnya banyak mahasiswa yang komplain terkait dosen yang jarang memasuki kelas karena menyiapkan syarat-syarat untuk akreditasi. Seperti yang kita ketahui, akreditasi itu kan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, dengan adanya kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu lebih memudahkan dalam proses akreditasi. Jadi, kemungkinan nantinya dosen akan lebih sering memasuki kelas. Lalu terkait apakah dapat mengamalkan ilmunya dengan baik, tentu saja dapat, karena dalam salah satu kebijakannya yaitu ada hak belajar 3 semester di luar prodi. Jadi mahasiswa itu dapat memiliki kesempatan untuk memiliki kegiatan lain seperti magang, praktik kerja, KKN. Jadi ilmu yang sudah didapat dalam proses perkuliahan itu nantinya akan dapat diamalkan dengan baik. Seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Viola. Terus untuk Mas Rizailani, apakah sudah siap dengan jawabannya? Baik, siap. Untuk kelebihan dari Merdeka Belajar sendiri, yaitu menjadikan dunia perkuliahan lebih fleksibel, yaitu melepaskan siswa agar bisa mahasiswa itu bergerak menjadi mahasiswa yang lebih mengetahui perannya sebagai mahasiswa yang baik. Yang kedua itu memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendalami studi yang diambil. Dalam proses penerapan Merdeka Belajar, mahasiswa diajar untuk lebih mendalami mata kuliah pada prodi studi yang diambil, seperti halnya melakukan penelitian dan riset secara mendalam pada mata pelajaran yang diampu. Yang ketiga, memberikan wadah kepada masyarakat untuk terjun ke masyarakat. Maksudnya, memberikan wadah kepada mahasiswa untuk terjun ke masyarakat. Mahasiswa nantinya akan memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat sekitar, sehingga mahasiswa yang terjun langsung di masyarakat ini akan mampu dan siap menerapkan diri di lingkungan masyarakat itu. Yang keempat, bisa mempersiapkan diri untuk terjun di dunia kerja. Program Merdeka Belajar sangat cocok untuk mahasiswa mempersiapkan diri untuk terjun di dunia kerja secara nyata. Mahasiswa diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan luar kampus, seperti halnya dunia kerja. Kegiatan tersebut bisa ditopang melalui program PKL dan magang secara berkala di dalam proses pembelajaran kampus Merdeka. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Rizailani atas jawabannya. Untuk pertanyaan yang keempat, apakah sudah bisa dijawab oleh Mbak Wahyunida? Baik, sebelumnya terima kasih karena sudah bertanya. Tadi pertanyaannya yaitu, mengapa dengan adanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mahasiswa bisa lebih aktif? Karena di dalam kegiatan Kampus Merdeka terdapat kegiatan pembelajaran yang mengharuskan mahasiswa untuk aktif mengikuti seperti kegiatan pertukaran pelajar, magang atau praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Yang tentunya mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan itu mau tidak mau harus menggunakan ilmu yang diperolehnya untuk mengaplikasikan ke dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Sudah sekian cukup dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk para panelis yang sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Demikian
Saya selaku moderator akan menyampaikan kesimpulan pada diskusi panel ini. Jadi, kesimpulannya adalah Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu terdapat kekurangan serta kelebihannya. Untuk kelebihannya sendiri adalah menjadikan dunia perkuliahan semakin fleksibel. Yang nomor 2, memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendalami studi yang diambil. Untuk yang ketiga, memberikan wadah kepada mahasiswa untuk terjun ke masyarakat. Yang nomor 4, bisa mempersiapkan diri untuk terjun di dunia kerja. Di mana ada kelebihan, di situ pasti ada pula yang namanya kekurangan. Kekurangannya sendiri adalah dinilai belum begitu matang dalam persiapannya. Yang kedua, pendidikan dan pengajaran yang belum terencana dengan baik. Dan yang terakhir adalah persiapan SDM yang belum terstruktur. Demikian diskusi kelompok kami. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang mengenakan. Sekian, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.